Halo, selamat bertemu kembali teman-teman. Kita lakukan monitoring untuk petakan padi organik teman-teman, dimana ketika masa pertumbuhan kemarin usia 1 bulan terserang oleh hama wereng ya teman-teman, yang dimana intensitasnya sudah melebihi ambang batas per rumpunnya teman-teman. Kita lihat dari pertumbuhan ini terlihat sudah mulai pulih ya teman-teman, dan pertumbuhan anakan masih berlanjut, dan itu daun-daun kuning di bagian pinggirnya adalah sisa serangan hama wereng ya teman-teman pada saat usia 1 bulan. Tapi kita lihat dari pertumbuhan tunas baru ya, untuk anakan itu cukup pesat ya teman-teman. Ini dengan bantuan dari POC ya teman-teman. Nah, di sini untuk pertumbuhannya itu sendiri pakai POC dengan bahan baku dari kotoran ayam yang dicairkan ya teman-teman, atau biasa disebut juga dengan kompos cair atau nitrobakter. Kemudian ditambahkan juga dengan urin domba teman-teman, begitu. Nah, selain itu penggunaan pestisida nabati juga terus dilakukan secara rutin dan menggunakan campuran bawang merah teman-teman sebagai zat PT-nya, supaya untuk mempercepat pemulihan daripada si tanaman itu sendiri yang sudah terserang oleh hama maupun penyakit. Kemudian ditunjang dengan pemupukan ataupun suplai nutrisi yang kandungan nitrogennya dominan lebih tinggi, sehingga akan membuat tanaman itu pulih lebih cepat dan pertumbuhannya juga akan pesat gitu ya, terutama untuk pembentukan anakan. Nah teman-teman, untuk nitrobakter sendiri teman-teman, atau kompos cair dari kotoran ayam, itu pembuatannya cepat teman-teman ya, cepat, itu 14 sampai 21 hari itu dengan cara manual. Nah, di sini juga cara pembuatannya manual. Dikocek setiap hari. Bahan-bahannya kotoran ayam ya. Kotoran ayam 1 karung kurang lebih 25 sampai 30 kilo. Itu cukup untuk ditambahkan air kurang lebih 100 liter teman-teman, gitu, dimasukkan ke dalam tong. Airnya adalah air kolam teman-teman, air kolam. Kemudian ditambahkan dengan gula teman-teman. Gula itu kurang lebih 1 kilo teman-teman untuk 100 liter, sudah cukup. Kemudian prosesnya tinggal ditunggu saja selama 14 sampai 21 hari. Biasanya di hari ke-3 ke-4 itu baunya sangat menyengat teman-teman, karena memang kandungan amoniaknya dari kotoran ayam itu mengakibatkan bau yang menyengat. Kalau lama-lama juga agak pengap, itu dari amoniaknya. Kemudian tong itu disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, karena nitrobakter ini akan rusak ataupun bakterinya akan mati karena terkena oleh sinar matahari, begitu. Kemudian dalam keadaan
terbuka ya, jadi tutupnya tidak ditutup teman-teman, dalam keadaan terbuka, kemudian dikocek setiap hari gitu. Nah setelah jadi itu bisa diaplikasikan dengan cara dikocor maupun disemprot. Kalau untuk dikocor itu konsentrasinya, dosisnya 1:5 teman-teman. 1 liter larutan nitrobakter dicampurkan dengan 5 liter air, itu untuk dosis kocor teman-teman. Sedangkan untuk dosis semprot itu 250 cc per tangki teman-teman. Per tangki 16 liter ya, 250 cc per tangki, itu untuk dosis semprot. Nah maksimal itu ya, maksimal itu di umur 40 hari pengaplikasiannya, atau toleransi bisa sampai 50 sampai 60 hari stop itu ya. Karena memang setelah lebih dari 50 harian itu sudah fokus untuk masa generatif ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan pupuk yang digunakan untuk masa generatif ya. Itu tentunya untuk perangsangan bunga, kemudian untuk pengisian bulir ya, pembuahan teman-teman. Kemudian satu lagi untuk pupuk pertumbuhannya itu pakai urin domba ya. Ada 2 cara, bisa tanpa ditambahkan apapun tapi didiamkan dalam waktu yang cukup lama. Adapun juga ditambahkan satu bahan ya, yaitu ditambahkan gula teman-teman. Ditambahkan gula itu persentasenya 25% teman-teman. Mohon maaf, persentasenya kalau untuk air 100 liter itu dibutuhkan gulanya 2,5 kilo teman-teman. Itu gula 2,5 kilo untuk 100 liter urin teman-teman gitu. Kalau urinnya di bawah 100 liter, 50 liter, tinggal dibagi 2 saja, tinggal dihitung. Yang penting patokan adalah 2,5 kilo gula untuk 100 liter urin teman-teman. Itu yang pertama, supaya tidak terlalu bau, karena memang bakterinya diberikan sumber energi dari gula. Yang kedua supaya cepat matang teman-teman dan siap untuk digunakan, karena kalau langsung digunakan itu masih panas, nantinya akan berefek kepada tanamannya gitu ya, kuning-kuning dan lain sebagainya. Itu teman-teman pertemuan kali ini terkait dengan pupuk organik yang dipakai dalam masa pertumbuhan. Sampai bertemu lagi, nanti kita akan bahas untuk pupuk yang digunakan untuk masa generatif ya teman-teman. Sampai bertemu lagi.